Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Baik, Bu. Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Ini yang belum hadir ada beberapa orang. Nanti biar langsung join saja ya. Kita tinggal saja. Oke, untuk mengawali perkuliahan di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Olivia ya. Oke, silakan Olive. Mari Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Olive. Oke, teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran, gitu ya. Pada pertemuan-pertemuan yang minggu lalu, kita sudah membahas mengenai manajemen produksi, manajemen operasi. Kita juga sudah mempelajari mengenai cara menentukan harga jual, gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasarkan suatu produk. Gitu. Nah, keberhasilan perusahaan tentunya bergantung pada cara kita untuk memasarkan suatu produk. Jadi cara kita memasarkan itu akan mempengaruhi tingkat penjualan. Jadi kalau misalkan kita strategi pemasarannya itu bagus, itu baik, maka tingkat penjualan kita juga tinggi, gitu ya. Ada yang tahu nggak cara untuk memasarkan sebuah produk itu bagaimana? Ada yang tahu teman-teman? Melalui iklan atau promosi, Bu. Ya, betul. Lalu media untuk mempromosikan produk itu melalui apa saja medianya? Bisa lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, Bu. Ada lagi? Saya ingin menambahkan, Bu. Ya, Fajar? Selain melalui media sosial, juga bisa melalui media cetak, Bu. Seperti koran, kemudian melalui brosur yang dibagikan kepada orang-orang, serta melalui pamflet-pamflet. Oke, jadi cara untuk memasarkan suatu produk itu bisa melalui media sosial dan media cetak ya. Media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Juga bisa melalui media cetak, lewat brosur, pamflet, dan lain-lain. Oke, saya mau share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi di pertemuan di kali ini kita akan membahas mengenai strategi manajemen pemasaran. Kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Kalau yang kedua, menerapkan strategi segmentasi, targeting, dan positioning produk. Lalu yang ketiga, mengevaluasi strategi pemasaran produk. Dan yang keempat, menganalisis pengembangan dan inovasi produk baru. Lalu indikator pencapaian kompetensi, itu yang pertama, melakukan bauran pemasaran. Yang kedua, melakukan segmentasi, targeting, dan positioning produk. Lalu yang ketiga, melakukan strategi pemasaran. Dan yang keempat, membuat rencana pengembangan produk dan inovasi produk baru. Lalu tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama nanti saya akan menayangkan 2 video yang berbeda. Nah, jadi nanti video yang pertama itu video yang ramai pelanggan, video restoran yang ramai pelanggan, lalu video yang kedua itu video restoran yang sepi pelanggan. Jadi nanti di situ kalian bisa mengamati perbedaannya. Lalu dari video tersebut kalian diharapkan dapat membandingkan dan mengetahui penyebab sepinya pelanggan pada restoran tersebut. Lalu setelah
mengetahui penyebab sepinya pelanggan pada restoran tersebut, kalian diharapkan dapat menentukan cara melakukan pemasaran yang efektif dan menentukan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat pelanggan. Oke, jadi model pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi langkah-langkahnya nanti kalian akan saya tayangkan video, lalu kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian nanti berdiskusi di kelompok ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi kalian. Lalu yang keempat, setelah kalian berdiskusi, kalian akan saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Lalu yang kelima, pemecahan masalah atau mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Oke, di sini saya akan menayangkan 2 video ya, teman-teman. Ramai sekali ya pengunjungnya, pelanggan. Jadi dia mempromosikan atau menjual lewat GoFood, lewat Grab juga, lewat Shopee juga. Jadi media promosinya itu banyak ya. Video yang pertama ya teman-teman, video restoran yang ramai pelanggan. Terus kalau kita bandingkan dengan video yang kedua, oke, jadi ini ya teman-teman, ini videonya nasi uduk Ayu Ting Ting yang katanya sepi pengunjung. Jadi aku langsung skip ya. Oke, teman-teman, nanti coba teman-teman lihat videonya sendiri ya. Saya kirimkan linknya di WhatsApp grup, nanti teman-teman bisa lihat ulang ya, karena ini jaringannya tidak memadai ya, sungguh. Oke, nanti linknya saya kirimkan di grup WhatsApp ya teman-teman. Baik, Ibu. Setelah kalian lihat video tadi, saya akan membentuk kelompok untuk kalian berdiskusi. Jadi, kalian itu disuruh untuk membandingkan 2 video tadi. Jadi, kalian mencari apa penyebab sepinya pelanggan pada restoran. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut, bagaimana strategi agar bisnis kita itu ramai pengunjung. Oke, jadi satu kelompok nanti 2 orang ya teman-teman. Untuk kelompok 1 itu nanti Damar Fajar sama Olivia ya. Damar Fajar sama Olivia. Untuk kelompok 2 nanti Skolastika sama Christian ya. Nanti Skolastika sama Christian. Oke teman-teman, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan penyebab sepinya pelanggan dan strategi agar bisnis kita itu ramai pengunjung ya. Saya kasih waktu kalian 15 menit ya sampai setengah jam. Oke teman-teman, silakan berdiskusi. Baik, Bu. Nah, oke teman-teman, setelah kalian berdiskusi, tentunya kalian sudah mempersiapkan hasil diskusi kalian untuk dipresentasikan di kelas ini ya. Silakan teman-teman yang ingin mempresentasikan, mulai dari kelompok berapa? Mungkin dari kelompok 1 dulu. Salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Fajar atau Olive, silakan. Ini yang restoran sepi bukan sih, Bu? Ya, betul. Yang restoran sepi. Menurut saya, penyebab sebuah restoran sepi itu karena lokasi yang tidak strategis dan harga yang tidak worth it sama rasa makanannya. Terus lagi? Untuk restoran yang sepi, benar yang dibilang Olive, apa itu tempat yang kurang strategis, kemudian harga yang kurang terjangkau, serta mungkin rasa yang kurang cocok di lidah masyarakat, dan juga kurang instagramable. Nah, untuk solusi dari restoran sepi yang sepi pengunjung ini agar mendapatkan pengunjung yang ramai, menurut saya sendiri adalah harus mengetahui mangsa pasarnya buat siapa.
mangsa pasarnya buat anak muda atau orang tua atau anak-anak itu harus menjadi prioritas agar kalau sudah tahu mangsa pasarnya siapa, kemudian nanti dalam pembuatan harga juga bisa disusun sedemikian rupa sehingga kemungkinan dapat restoran ini memiliki pengunjung yang ramai. Begitu solusi dari saya. Oke, baik. Jadi kelompok satu ini memaparkan mengapa restoran Ayu Ting Ting itu sepi ya. Oke, terima kasih atas jawabannya kelompok satu. Selanjutnya untuk kelompok dua, mungkin bisa memaparkan hasil diskusinya. Baik Bu, saya mewakili kelompok 2. Kalau dari yang kami lihat dari restoran yang ramai tadi, itu pertama tempat yang instagramable. Yang kedua, harganya yang terjangkau. Yang ketiga, makanan yang enak dan fresh. Begitu Bu. Oke, baik. Jadi kelompok satu memaparkan mengenai penyebab sepinya restoran, lalu yang kedua, kelompok dua ini menjelaskan mengapa restoran mie gacoan itu ramai, ya. Oke, lalu saya akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan video tersebut. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat gambar ini, yang teman-teman pikirkan apa teman-teman? Dari gambar ini. Tempat yang nyaman dan strategis Bu. Oke, betul ya. Tempatnya nyaman dan ramai ya. Jadi di sini tuh motor-motor di depan tempat makannya banyak ya. Lalu juga di dalamnya itu ramai pelanggan. Setiap kursi itu pasti ada pelanggan, gitu ya. Lalu untuk gambar selanjutnya, dari kedua gambar ini yang kalian pikirkan apa teman-teman? Tempat yang instagramable Bu. Ya, ada lagi? Makanannya menarik. Ya, ada lagi nggak? Makanannya enak, murah, dan banyak, Bu. Ya, betul. Ini pasti Olive ini sering ya jajan ke sini karena udah tahu harganya ya. Ya, betul ya teman-teman. Jadi kenapa gambar pertama itu tadi ramai pengunjung. Nah, salah satunya karena tempatnya yang bagus, instagramable, lalu juga banyak lampu-lampunya ya. Terus juga mengenai produknya bermacam-macam ya teman-teman. Jadi bukan cuma satu jenis mie saja, tapi mie-nya dibuat inovasi. Ada mie angel, mie setan, mie iblis, gitu ya. Jadi ada bermacam-macam produk, lalu juga ada cemilan-cemilan yang lain, gitu ya. Terus harganya juga terjangkau, tadi kata Awit ya. Harganya terjangkau dan pas ya untuk kantong-kantong pelajar. Seperti kalian, gitu ya. Oke. Lalu, untuk gambar yang selanjutnya. Gambar yang ketiga ini, apa yang teman-teman pikirkan, teman-teman? Tapi Bu, Ya, sepi ya. Kira-kira kenapa? Kenapa restoran ini sepi? Karena kan kalau kita lihat tempatnya lumayan luas ya. Terus juga terang, terus meja kursinya juga bagus. Terus kenapa nih kok sepi? Mungkin harganya yang mahal dan rasanya yang tidak worth it dengan harga, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Mungkin pelayanannya ya yang kurang ramah atau mungkin kurang cepat. Ya, jadi kita sudah pesen tapi datangnya 1 jam kemudian. Ya, jadi lama ya. Ini juga restorannya ini lebih ke tempat makan sederhana sih ya. Mungkin ini ya teman-teman, kalau kita mendirikan suatu restoran itu kita juga harus tahu target pasarnya ya. Kalau misalkan kita mendirikan tempat makan di masyarakat yang high class tentunya rumah makan atau bisnis yang kita bangun itu juga nuansanya high gitu ya. Kecuali kalau kalau masyarakat di sekitar kita itu sederhana atau ekonominya itu cenderung rendah. Nah, kita bisa membangun sebuah restoran yang sederhana pula. Jadi, intinya penyebab dari sepinya pelanggan itu yang pertama, tingkat persaingannya tinggi. Ya. Jadi, misalkan nasi uduk tadi dijual di restoran. Nah, sedangkan kita tahu bahwa banyak juga penjual nasi uduk di jalanan. Ya. Nah, tentu saja harganya juga beda ya di restoran sama di jalanan. Kalau di jalanan pasti harganya lebih murah daripada di restoran. Kira-kira teman-teman pilih mana? Pilih di jalanan apa pilih di restoran? Di jalanan yang murah, Bu. Ya, tentunya kita pilih yang murah ya. Oke. Terus yang kedua, strategi pemasaran yang tidak optimal. Oke, jadi mungkin tadi di restoran gacoan, itu strategi pemasarannya bagus ya. Dia memasarkan lewat berbagai media sosial, lalu lewat GoFood, lewat Grab, lewat Shopee, lalu juga ada Instagramnya gitu ya. Kalau Ayu Ting Ting, itu mungkin strategi pemasarannya kurang. Ya. Strategi pemasarannya kurang. Tapi restorannya itu sepi, padahal dia itu punya nama loh. Dia itu kan artis ya. Dia kan punya nama loh. Kenapa kira-kira kurang? mungkin ini Bu, persaingan di dunia pemasarannya juga. Kan semakin banyak juga artis-artis yang membangun usaha. Terus mungkin kualitas makanannya Ayu Ting Ting ini kurang gitu Bu. Jadi ya sepi pelanggan. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Jadi benar ya. Berkaitan dengan penyebab yang ketiga dan sampai yang kelima. Jadi mungkin kualitas produknya itu kurang baik. Ya, misalkan nasi uduk, nasinya juga harus yang fresh.
ya. Terus lauknya juga harus yang fresh gitu ya, bukan nasi yang kemarin atau bukan misalkan ada ayamnya, bukan ayam yang kemarin lalu digoreng kembali gitu ya, bukan ya, tapi menggunakan nasi dan ayam yang fresh yang habis dibeli gitu. Lalu yang keempat, pelayanan pelanggan ya. Jadi pelayanan pelanggan ini berkaitan dengan keramahan. Kalau misalkan pelayannya itu lama, pasti kita juga nyaman ya. Kalau misalkan pelayanannya itu cepat, seperti mie gocuan, itu kan cepat ya, tergolong cepat ya. Kita pesan lalu beberapa menit kemudian pesanan datang ya. Beda kalau sama restoran yang pelayanannya itu lama, ya pasti kita juga kurang nyaman untuk repeat order di situ lagi. Lalu yang kelima, kurangnya inovasi. Nah, kurangnya inovasi ini misalkan kita jualan ayam geprek, kita cuma jualan ayam geprek plus es teh, ayam geprek plus es jeruk gitu ya. Jadi cuma ayam geprek aja gitu ya. Tentunya masyarakat atau pelanggan itu bosan ya sama menu yang gitu-gitu aja. Nah, kita bisa mengembangkan inovasi baru. Misalkan ayam geprek lada hitam, ayam geprek barbecue, dan lain-lain gitu ya. Lalu selanjutnya, strategi agar bisnis kita ramai pengunjung. Yang pertama, mengiklankan produk di berbagai media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook. Ibu-ibu itu biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya ini ya, mainnya Facebook. Lalu melakukan inovasi produk-produk baru, lalu meningkatkan kualitas pelayanan, lalu memberikan harga yang standar atau sesuai dengan target pasar, gitu ya. Lalu lokasinya strategis, gitu ya, misalkan di dekat atau di tempat yang banyak dilewati oleh motor atau orang-orang, gitu ya. Lalu yang terakhir, memberikan potongan harga atau giveaway pada hari-hari besar, seperti misalkan diskon atau buy one get one, dan memberikan giveaway pada hari-hari spesial tertentu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi itu tadi yang kita pelajari mengenai cara memasarkan suatu produk dengan berbagai macam cara, gitu ya. Kita sudah mengetahui penyebabnya, lalu kita buat strategi supaya restoran itu ramai kembali. Caranya seperti itu. Oke teman-teman, perkuliahan pada pagi hari ini sudah hampir selesai ya, karena waktunya sudah hampir habis. Oke, untuk minggu-minggu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penentuan harga jual dengan lebih detail ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusi kita pada hari ini. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman di kemudian hari. Ya teman-teman. Thank you for watching. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Ya.